Sebelum kita memulai sermon kita ini, ada baiknya kita awali dengan ibadah singkat kita. Kita angkat lagu pujian kita. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang. 2, 2, 3 ya. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Allah Bapa yang berada di dalam surga, kami ucapkan syukur kami Tuhan kepada-Mu, dengan atas segala berkat-Mu yang masih senantiasa Engkau limpahkan kepada kami Tuhan hingga pada hari ini Tuhan. Ini kami Tuhan, para haladomu yang telah kumpul di gereja-Mu ini untuk memulai sermon kami. Kiranya apa yang akan kami bahas dalam sermon kami ini Tuhan dapat kami ingat dan dapat kami laksanakan Tuhan ketika melakukan pelayanan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sermon kita pada hari ini tertulis dalam Efesus 4 ayat 29 ditambah 32. Efesus 4 ayat 29 ditambah 32, beginilah firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Kita masuk ke pembahasan sermon kita. Yang pertama, pendahuluan. Saudara-saudari, tahukah Anda bahwa mulut merupakan bagian tubuh yang kecil tetapi memiliki dampak yang luar biasa kepada pendengarnya? Kualitas diri seseorang dapat kita ketahui dari ucapan-ucapannya. Jika seseorang tersebut mengeluarkan perkataan yang membangun, maka kualitasnya juga bagus. Tetapi sebaliknya, jika seseorang itu keseringan mengeluarkan kata-kata yang tidak membangun ataupun sering mengatakan makian, maka sudah bisa dinilai bahwa kualitas dari seseorang itu buruk. Dan seperti pepatah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu, yang artinya berhati-hatilah dalam berbicara. Jangan sampai perkataan yang keluar dari mulut Anda dapat menyerang orang lain dan menyerang Anda juga. Kita masuk ke dalam penjelasan, yaitu Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Efesus untuk hidup menjadi manusia baru. Apakah arti dari manusia baru ini? Apakah manusia yang sudah lahir, besar dan dilahirkan kembali lagi? Tidak. Manusia baru itu adalah seorang yang mau dilahirkan kembali dari Roh Kudus, bukan dilahirkan dari rahim kembali. Manusia baru ialah yang mampu meninggalkan keinginan daging melalui bantuan dari Roh Kudus. Tahukah Anda bagaimana ciri-ciri manusia baru tersebut? Dan apakah dampaknya bagi kita? Ciri-ciri manusia baru ialah tidak mengucapkan perkataan kotor, memakai perkataan baik yang membangun, agar yang mendengarnya perkataan itu mendapatkan kasih, ramah kepada sesama, penuh kasih mesra, saling mengampuni, karena Allah sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Mengapa kita perlu menjaga tutur kata kita? Salah satu alasan penting kita perlu menjaga tutur kata ialah karena kata-kata memiliki kuasa. Amsal 15 ayat 14 mengatakan,
lidah yang tenang adalah pohon kehidupan, tetapi lidah yang menyimpang menghancurkan semangat. Sama seperti air menyegarkan kembali pohon layu. Kata-kata yang menenteramkan dari lidah yang tenang dapat membangkitkan semangat orang yang mendengarnya. Malah sebaliknya, kata-kata yang belat-belit dari lidah yang menyimpang dapat menjatuhkan semangat orang lain. Ya, perkataan kita memiliki kuasa untuk melukai atau menyembuhkan. Yang tertulis dalam Amsal 18 ayat 21. Tutur kata yang menjatuhkan. Dengan kata-kata yang sangat tandas, Alkitab mengutuk cercaan, yaitu kebiasaan menjelek-jelekkan orang dengan kata-kata yang bersifat menghina atau merendahkan harga diri. Seseorang yang terbiasa menggunakan kata-kata semacam itu membahayakan dirinya, sebab seorang pencerca dapat disingkirkan dari sidang kalau ia tidak mengindahkan upaya yang berulang kali dibuat untuk membantunya berubah. Kalau ia tidak berubah, ia juga kehilangan berkat kerajaan. Jadi, jelaslah kita pasti tidak bisa tetap berada dalam kasih Allah jika kita terbiasa mengucapkan kata-kata yang tidak sehat, tidak benar atau tidak mengasihi. Kata-kata seperti itu menjatuhkan. Perkataan yang baik untuk membangun. Bagaimana kita dapat menggunakan karunia berbicara sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Sang Pemberi? Ingatlah bahwa firman Allah mendesak kita untuk mengucapkan perkataan apapun yang baik untuk membangun. Efesus 4 ayat 29. Yehuwa senang apabila perkataan kita membina, membangkitkan semangat dan menguatkan orang lain. Kita perlu berpikir baik-baik sebelum berbicara. Alkitab tidak memberikan peraturan khusus yang harus diikuti dan juga tidak mencantumkan apa sejenis perkataan yang sehat yang diperkenankan. Dapat mengucapkan perkataan yang baik untuk membangun. Ada baiknya kita mengingat 3 hal sederhana tetapi penting yang menjadi ciri tutur kata yang membina, yaitu sehat, benar, dan pengasih. Jadi saudara-saudari, bagaimanakah seharusnya perkataan yang keluar dari mulut kita sebagai manusia baru? Yang pertama, berlatihlah mengeluarkan perkataan yang baik dan positif. Menyadari pengaruh perkataan terhadap kehidupan kita, maka pastikanlah perkataan yang kita ucapkan adalah perkataan yang positif, yang konstruktif atau membangun, dan bukan perkataan yang negatif, yang destruktif atau menghancurkan seseorang. Kitab suci berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang kedua, pikirkanlah perkataan yang akan Anda ucapkan. Jangan katakan apa yang kamu pikirkan. Sebelum kita mengucapkan sesuatu, pikirkanlah bahwa benarkah yang saya katakan ini? Banyak perkataan yang enak didengar, namun belum tentu itu berasal dari informasi yang benar. Yang ketiga, pertimbangkanlah perkataan yang keluar dari mulut kita. Perkataan kita itu harus kita pertimbangkan apakah pantas atau tidak. Banyak perkataan yang mendesak untuk diutarakan, namun belum tentu pantas untuk diucapkan. Atau terkadang ada perkataan yang sebenarnya tidak penting untuk dikatakan dan tidak berguna untuk kita ucapkan. Karena itu, kendalikanlah ucapan kita, berdoalah dan memohon pertolongan Roh Kudus agar kita memperkatakan perkataan yang baik dan berguna selalu. Jika Anda menemukan seorang masih suka melakukan keinginan-keinginan daging dalam hidupnya, dengan berarti hidupnya belum mengenal Allah dan dia masih hidup dalam manusia lama. Refleksi dari sermon kita ini ialah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimanakah sekarang dengan kita remaja? Sudahkah kita menerima Kristus di dalam hidup kita? Di manakah posisi kita sekarang? Apakah di dalam posisi manusia baru atau manusia lama? Baiklah saudara-saudara yang terkasih, akhir dari sermon kita ialah
Pada Natal ini kita diingatkan kembali untuk menjadi manusia baru, yang artinya harus meninggalkan kebiasaan lama yang mengarah kepada kedagingan. Jagalah perkataan dan jadilah teladan di tengah-tengah dunia. Sampai di situ sermon kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami ucapkan syukur Tuhan kepadamu atas segala berkat-Mu yang kasih sampai Tuhan hingga pada hari ini. Tuhan, kami telah selesai melaksanakan sermon kami. Biarlah apa yang telah kami pelajari pada hari ini dapat kami ingat Tuhan, dan dapat kami terapkan di dalam pelayanan kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami hanya ke dalam tangan pengawasan-Mu saja. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.